Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah terus menambah nikmat-Nya kepada kita dan kita mampu menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk semakin sujud, semakin ruku dan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, selain kita harus sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Kita juga harus sabar yang ketiga dalam menghindari maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dihiasi jalannya dengan sesuatu yang kita tidak nyaman, tidak enak. Sementara neraka sebaliknya, wa huffatin niranu bisyahawat. Sementara neraka itu adalah dihiasi dengan hal-hal yang membuat orang tertarik. Ada magnet tersendiri. Karena itu kita harus sabar untuk tidak terkena dan tersedot oleh magnet yang membawa kita ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Saudaraku, kadang ada orang sabar ketika beribadah. Ada juga orang sabar ketika diuji dengan berbagai macam musibah. Tapi begitu digoda untuk menuju jalan-jalan yang sesat, untuk berbuat maksiat, dia tidak sabar. Ada satu kisah yang menarik yang disampaikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi singkat ceritanya adalah seorang tokoh yang dikenal rajin ibadah. Kita dengar disebutnya dalam hadis itu adalah Barsiso. Seperti pendeta, orang soleh yang selalu beribadah kepada Allah. 24 jam hidupnya hanya untuk ibadah. Kemudian dalam hadis itu dijelaskan, setan itu tiap hari apel, upacara untuk mendistribusi tugas-tugas. Ada setan yang menggoda orang untuk belajar ilmu supaya tidak tekun. Ada setan yang menggoda untuk orang beribadah supaya tidak ikhlas, tidak benar ibadahnya. Ada setan yang menggoda suami istri agar terus konflik dan ribut. Ada setan yang menggoda agar orang agar orang melakukan maksiat. Kemudian komandan setan mengatakan, siapa yang sanggup menggoda Barsiso? Ada yang disebut namanya syaitan abyad, setan putih, angkat tangan. Saya siap menggoda Barsiso. Dia datang ke Barsiso bukan menghentikan ibadahnya, tapi dia bilang, saya lihat engkau adalah orang yang luar biasa solehnya. Saya ingin menjadi murid Anda. Pertama Barsiso nolak. Berulang-ulang dia cuma makin menjadi murid. Lama-lama tetap dia nolak. Tapi akhirnya setan putih ini karena Barsiso itu bertahanusnya atau berkholwatnya di atas, dia duduk di bawah saumaahnya atau tempat tahanusnya, tempat ibadahnya. Pas dilihat ada lagi si setan putih dalam wujud manusia, tentu bukan seperti wujud setan. Lama-lama Barsiso berubah. Oh benar, berarti anak ini ingin ikut dia seperti saya. Lama-lama dia diterima sebagai murid. Setelah diterima sebagai murid, tentu ada terganggu dia. Yang biasanya nggak ada ngobrol, mulai terganggu. Sampai akhirnya si setan putih ini berbuat ulah. Dia pergi cari orang yang tidak dekat dengan Allah, lalu diganggu, dia sakit, diobatin kemana-mana nggak bisa. Akhirnya dia bilang di sana ada orang namanya Barsiso hebat, dibawa oleh keluarganya berobat ke Barsiso. Kemudian Barsiso menolak, takut terganggu ibadahnya. Lama-lama setan putih bilang, ini orang mau datang minta tolong. Kalau kita kan diharuskan untuk saling tolong menolong. Kalau kita cari orang mau menolong repot. Ini adalah datang orang mau minta tolong.
Kalau mau takut terganggu, suruh minta aja dibikinkan gubuk di sebelahnya, masuk di akalnya, diterima. Nauzubillah min dzalik. Secara bertahap dia terima. Akhirnya sang gadis itu dibuatkan gubuk di samping tempat ibadahnya Barsiso. Lama-lama pun sang gadis ini, nauzubillah summa nauzubillah, diperkosa oleh Barsiso. Setelah itu hamil, setelah itu dibunuh, setelah itu dikuburkan. 3 keluarga gadis mimpi bahwa adiknya itu dibunuh oleh Barsiso, dikuburkan di satu tempat. Waktu mereka datang ke tempat Barsiso, Barsiso mengatakan sudah pulang adikmu. Tapi 3-tiganya bermimpi dalam mimpi yang sama. Dicek ke tempat seperti dalam mimpinya itu, ternyata masih ada betul-betul Barsiso yang telah melakukan perbuatan biadabnya. Nauzubillah min dzalik. Setelah itu Barsiso pun dihukum. Inilah bagaimana kita harus sabar. Pelajaran ini sangat berharga buat kita, agar kita bisa sabar ketika kita digoda oleh setan. Sesungguhnya inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Orang yang tergoda oleh setan betul-betul orang yang paling lemah imannya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari godaan setan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.